Ya baiklah, karena sudah waktunya kita belajar ya. Eh, Kita akan memulai pelajaran kita untuk siang hari ini. Kita akan bahas di pelajaran bab 6. Adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah hidup dalam kesetiaan. Hidup dalam kesetiaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini agar peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Kemudian peserta didik mampu membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Dan peserta didik mampu menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Nah, kita sebelum lanjut dalam pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati dalam waktu yang indah ini kami boleh masuk dalam kelas pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan akan memberkati dari awal hingga selesainya pelajaran ini. Apa yang kami lakukan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang pertama kita akan melihat pengertian setia. Nah, menurut anak-anak itu setia itu apa? Menurut kalian selama ini setia itu apa? Yang kalian pernah pikirkan tentang setia itu apa? Ada yang mau jawab? Ya, boleh dibuka mic-nya ya. Setia. Mungkin sering kalian sebut kata setia. Kalau setia itu menurut kalian apa? Oke, kalau belum siap kita lihat di slide. Makna setia adalah berpegang teguh pada janji, pendirian, patuh, taat gitu ya. Ya, setia kalau kita lihat itu ada berpegang teguh pada sebuah janji. Ya, misalnya kita berjanji, maka kita akan menepati janji itu. Itu adalah setia. Kemudian pendirian ya, berpegang teguh pada pendirian. Ketika kita punya pendirian, kemudian kita mempertahankan dengan berpegang teguh, itu juga adalah wujud kesetiaan kita. Kemudian patuh kepada peraturan, patuh kepada orang tua, itu adalah setia juga. Kemudian taat ya, seperti kita taat kepada Tuhan, itu juga adalah bentuk kesetiaan. Nah, kemudian kata setia atau kesetiaan sangat erat kaitannya dengan kasih. Kasih merupakan pribadi Allah, ciri khas Allah, watak Allah, sehingga apa yang Allah lakukan semua berdasarkan atas kasih. Bahkan ketika Allah menghukum sekalipun, Allah tetap menghukum dengan kasih atau menyelipkan kasih dalam hukuman tersebut. Ya, mungkin kalau kita melihat Allah menghukum gitu ya, sebenarnya itu ada bentuk kasih Allah juga, karena hukuman yang Allah berikan adalah bentuk kasihnya kepada kita juga ya. Ya, karena dia mau mendidik dan sebagainya, itu adalah bentuk kesetiaan Allah, kasih setia Allah. Kata kasih dalam bahasa Ibrani adalah keset, yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kasih setia ya. Bahasa Ibraninya keset.
Kalau bahasa Indonesia keset itu tempat orang injak-injak ya, tempat lap kaki gitu ya. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu adalah kasih setia. Kasih dan setia tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena kasih dan setia sangat erat hubungannya. Ya, dua kata ini tidak bisa dipisahkan ya. Kalau kita menunjukkan kasih, ya itu juga mewakili kesetiaan gitu ya. Contohnya Allah begitu mengasihi kita, begitu setia bagi kita sehingga dia mau memberikan dirinya bagi kita. Kasih dan setia tidak bisa dipisahkan atau satu sama lainnya karena kasih dan setia sangat erat hubungannya. Artinya kasih tidak dapat berdiri sendiri tanpa kesetiaan. Yaitu bentuk kesetiaan ya. Kasih tidak bisa berdiri sendiri tanpa kesetiaan. Kalau ada yang mengatakan aku mengasihi teman atau mengasihi orang tua, mengasihi Tuhan tanpa kesetiaan, nah itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Kedua kata ini harus bersamaan begitu ya. Dalam mewujudkannya, kasih dan setia itu adalah satu kesatuan. Nah, selanjutnya juga kita lihat beberapa contoh kesetiaan dalam Alkitab ya. Dalam cerita Alkitab ada tokoh yang dituliskan dalam Alkitab seperti kisah Yakub dan Rahel, di mana Yakub harus rela menunggu selama 14 tahun untuk bisa menikahi Rahel. Ya, pujaan hatinya gitu ya. Ketika Yakub mau mencari istri, kemudian dia harus bekerja selama 14 tahun kepada calon mertuanya untuk mendapatkan Rahel. Nah, ini bentuk kesetiaan ya. 14 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, mungkin ada di antara kalian ini 14 tahun atau 13 tahun. Ya, berarti kalau kita bandingkan dengan kesetiaan Yakub, ya betapa lamanya ya dia menunggu untuk mendapatkan seorang pujaan hati gitu ya. Dia harus bekerja 14 tahun. Nah, itu terdapat di dalam Kejadian 29 ayat 1 sampai 35. Kemudian ada juga kisah yang lain, kisah Abraham yang setia menunggu penggenapan janji Tuhan kepada Abraham selama 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak yang diberi nama Ishak ya. Ya, memang secara usia Abraham dan istrinya sudah lanjut usia dan hampir tidak mungkin lagi untuk mendapatkan anak gitu ya. Tapi karena janji Tuhan, Abraham begitu setia selama 25 tahun menantikan janji Tuhan, yaitu seorang anak dan diberi nama Ishak gitu ya. Pasti kalian juga pernah mendengar cerita tentang Ishak. Ya, itu terdapat juga dalam Kejadian ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, kedua kisah ini dicatat dalam Alkitab memberi contoh kepada kita bahwa kesetiaan itu perlu pengorbanan ya. Perlu pengorbanan, perlu waktu ya, seperti kita definisikan kata setia tadi, berpegang teguh kepada janji ya. Ya, apa yang kita janjikan kita harus berpegang teguh gitu. Nah, demikian juga Abraham berpegang teguh kepada janji Tuhan untuk menunggu janji Tuhan selama 25 tahun ya. Lebih lama lagi begitu ya. Luar biasa. Nah, apakah kalian juga sudah menunjukkan kesetiaan kalian seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab, seperti kisah Yakub 14 tahun menunggu untuk mendapatkan seorang pujaan hati,
Abraham 25 tahun untuk mendapatkan seorang anak yang dijanjikan. Nah, disitulah diuji ya kesetiaan kita sejauh mana. Apakah kalian juga pernah mengalami janji, menunggu janji, atau mau mendapatkan sesuatu? Nah, disinilah kita akan dilihat apakah kita setia untuk menunggu atau melakukan sesuatu untuk apa yang kita akan dapatkan. Nah, dari kisah ini kita bisa berdiskusi begitu ya. Berdiskusi, menurut kalian itu dalam kehidupan sehari-hari kesetiaan seperti apa yang bisa kalian temukan di sekitar kalian? Kalau yang kita sudah pelajari adalah Yakub menunggu untuk mendapatkan seorang pujian hati, Abraham menunggu penggenapan janji Tuhan untuk mendapatkan anak. Nah, kira-kira kesetiaan di sekitar kalian yang kalian bisa tunjukkan seperti apa? Ada yang mau menjawab? Kesetiaan seperti apa di antara kalian yang membutuhkan misalnya pengorbanan begitu ya? Ada yang mau memberi contoh di kehidupan sehari-hari? Ya, Bapak tidak bisa dengar mungkin mic-nya. Gimana Novela? Bisa dengar ya? Ya, bisa kasih contoh kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya terhadap orang tua misalnya ya. Kira-kira kesetiaan apa yang bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari? Bekerja. Oke, berarti orang tua itu setia bekerja begitu ya. Terus Novela terhadap orang tua apa yang bisa diwujudkan apa? Ya, belajar dengan giat ya. Sebagai balas dari kesetiaan orang tua, kita harus belajar dengan giat. Ya, giat itu pun adalah kesetiaan gitu ya. Taat kepada orang tua itu pun adalah kesetiaan. Ya, mungkin hari ini pembahasan kita cukup sampai di sini. Nanti lain kali kita akan lanjut pembahasan ini untuk kegiatan selanjutnya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa mengakhiri kelas kita. Bapak ingin ada satu orang yang bersedia untuk berdoa untuk kita. Kira-kira siapa yang bersedia menutup kelas kita hari ini? Ada yang bersedia? Junita? Junita bisa berdoa? Ya, silakan Junita. Ya, silakan Junita. Teman-teman, sebelum kita masuk pelajaran kita, baiknya kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih
Oke, terima kasih Junita. Jadi pelajaran kita cukup di sini ya hari ini. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan supaya tetap bugar gitu ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi demikian, boleh meninggalkan kelas. Tuhan memberkati kita dan terima kasih atas kesempatan ini.